Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat-sehat, salam perjuangan. Baik, saya Irwanto Darajuang, selaku Ketua Tombide Sea-Sea, hari ini akan membahas kembali tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu tentang rencana atau kehendak publik untuk segera memekarkan kabupaten baru, yaitu kabupaten atau daerah otonomi baru Kabupaten Sea-Sea di Pelling Barat yang beranggotakan 5 kecamatan. Apakah ini hanya sebagai sebuah isu atau ya bisa dikatakan isu politik? Tentu tidak, karena memang ini adalah kehendak publik yang sudah diinginkan lama. Cuma selama ini masih tertutup dengan persoalan adanya moratorium tentang pembatasan berdirinya daerah otonomi baru. Namun dengan dibukanya moratorium daerah otonomi baru, yaitu dimekarkannya beberapa provinsi di Papua dan beberapa daerah lain, tentunya ini ada menjadi semangat baru untuk kemudian Banggai Kepulauan bisa melahirkan satu kabupaten lagi, yaitu bernama Kabupaten Sea-Sea Pelling Barat. Apa dasar tentang dilakukan semua ini, atau dasar di mana kita kemudian punya kesempatan atau punya potensi untuk melakukan semua itu? Yang pertama, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 12 kecamatan, di mana Bulagi Buko merupakan rumpun tertua di seluruh Banggai Kepulauan, bahkan sampai di Banggai Laut. Dan sebagai rumpun tertua di mana memiliki ikatan atau rumpun sosial, yaitu ikatan sosial Sea-Sea yang begitu kental, dan ini menjadi sebuah ciri khas atau membentuk kepribadian wilayah tersendiri. Itu adalah salah satu alasan pertama tentang rasionalisasi dimekarkan kabupaten baru. Alasan yang kedua yang tentunya sangat relevan dengan semangat pemekaran itu, bahwa ternyata Bulagi Buko Pelling Barat memiliki potensi ekonomi yang jika itu terkelola dengan baik akan mampu membiayai sebuah daerah sekelas kabupaten. Bisa dikatakan saja bahwa di beberapa tahun lalu Banggai Kepulauan menjadi penghasil rumput laut terbesar di wilayah Sulawesi, dan notabene-nya itu semua merupakan penghasil dari wilayah Bulagi Buko. Itu adalah hasil laut kita. Yang kedua, di mana Banggai Kepulauan, khususnya wilayah 5B, Bulagi bersaudara, Buko bersaudara, memiliki potensi sumber daya pariwisata yang luar biasa. Salah satu ikon yang kemudian sudah viral dan sudah menjadi bahan perbincangan di nasional maupun internasional adalah salah satu situs atau objek wisata Pasupok. Dan ini hanya segelintir kecil dari potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Sea-Sea Pelling Barat. Masih banyak potensi wisata lain, misalnya wisata 5 danau yang berada di radius 2 km yang berada di dataran tinggi Buko dan Bulagi Selatan, yaitu di Alani dan Emeluk. Itu adalah dari sisi pariwisata alam. Di sisi lain, dalam sektor pariwisata budaya, ternyata wilayah 5B Bulagi bersaudara dan Buko bersaudara itu memiliki sebuah destinasi pariwisata budaya yang sangat kental, di mana tidak terbantahkan dan diakui bahwa budaya Sea-Sea itu berasal dari Bulagi Buko dan diyakini sudah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun lalu. Itu adalah beberapa potensi dari sumber daya alam dan sumber daya budaya. Terlepas dari itu, potensi-potensi lain yang diharapkan merupakan penunjang atau pendukung dari rasionalisasi dari adanya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sea-Sea Pelling Barat, yaitu bahwa ternyata Bulagi bersaudara dan Buko bersaudara itu diapit oleh 2 wilayah industri dengan skala internasional, yaitu IMIP yang ada di Morowali Utara dan LNG yang ada di Luk Banggai. Tentunya ini merupakan, kalau dikelola dengan baik, dibangun sinergitas antar daerah atau antar sistem atau antar lembaga, tentunya ini akan terjadi simbiosis mutualisme yang sangat baik
di mana kita bisa menjadi penyuplai bahan makanan, kita bisa menjadi penyuplai kekayaan laut kita, sumber pakan dari makanan yang berasal dari laut kita, dan daging dan hasil-hasil pertanian yang lain. Itu adalah potensi dari sisi adanya keterapitan kita dengan dua industri skala internasional, di mana di sana memiliki ratusan ribu tenaga kerja. Selain itu, potensi lain yang kita miliki adalah dengan adanya kita diapit oleh dua wilayah industri besar, yaitu IMIP dan LNG, tentunya kita memiliki potensi marketing pariwisata yang luar biasa. Di mana kalau kita bisa membangun gerbang pariwisata di dua wilayah industri itu, tentunya Bangkep akan menjadi maksud saya, Kabupaten Sea-Sea yang baru nanti akan menjadi tempat holiday atau tempat mereka menghambur-hamburkan uangnya, dan tentu ini akan mampu mendongkrak nilai pendapatan daerah kita. Selain itu, poin-poin selanjutnya yang mendukung potensi rasionalisasi dimekarnya Kabupaten Sea-Sea Peleng Barat, salah satunya adalah yaitu bahwa kita merupakan atau berimpitan dengan pulau primer Nusantara, yaitu kita berimpitan dengan Pulau Sulawesi. Jarak antara wilayah Buko dan Luk atau wilayah Bulagi Utara dengan Luk itu sangat dekat dan bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Ini sebuah potensi yang memudahkan mobilitas penduduk dan mobilitas ekonomi yang terjadi di sana. Selain itu, potensi selanjutnya yang dapat dirasionalisasi untuk menjadi kekuatan dalam kita membangun DOB baru, yaitu bahwa kita merupakan pengapit maritim dari IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Panajam, Kutai Kartanegara. Hanya dengan kita bisa, masyarakat kita atau komoditas kita bisa sampai ke Panajam, Kutai Kartanegara dengan menggunakan jalur darat dengan hanya menempuh beberapa ratus kilometer saja dengan menggunakan mobil. Tentunya komoditas kita, sapi kita, bahan pertanian kita, ubi kita, itu bisa menjadi pemasok di wilayah Ibu Kota Nusantara. Yang terakhir yang paling utama adalah bahwa ternyata satu hal yang paling signifikan yang sebenarnya di mana kenapa masyarakat kita harus menjerit lapar, menjerit miskin, dan kekurangan banyak hal, sementara tanpa kita sadari bahwa cadangan migas yang dikelola oleh DS LNG yang ada di Batui sana, ternyata separuhnya dieksploitasi dari wilayah Bulagi Buko atau di perairan Bulagi Buko, di mana kalau dirasionalisasi pendapatan DBH kita, jika benar-benar itu dapat kita perjuangkan, maka kita bisa mendapatkan minimal 100 miliar per tahun. Saya ulangi, 100 miliar per tahun. Di mana itu setara dengan 3 kali lipat. Saya ulangi, 3 kali lipat target PAD Banggai Kepulauan secara utuh. Itulah rasionalisasi kenapa pantas untuk kita memperjuangkan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sea-Sea Peleng Barat, Bulagi Buko. Terlepas pada persoalan itu, ketimpangan pembangunan yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum atau sistem berdaerah di Banggai Kepulauan yang memperlihatkan sikap-sikap menganaktirikan Bulagi Buko, itu merupakan salah satu semangat yang mendasari kami atau kita semua untuk segera mendeklarasikan daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Sea-Sea. Selain itu, nama baik, kehormatan, kejayaan Sea-Sea di masa lalu harus diabadikan dalam wujud sebuah daerah otonomi baru yang bernama Kabupaten Sea-Sea Peleng Barat di Bulagi Buko. Demikian rasionalisasi saya selaku koordinator atau fasilitator deklarasi atau mempersiapkan Kabupaten Forum Perjuangan, maksud saya Forum Perjuangan Kabupaten Sea-Sea Peleng Barat. Saya Irwanto Darajuang secara pribadi maupun secara organisasi Tombide Sea-Sea
Mengharapkan kita semua dapat berpartisipasi, menyumbang pikiran, paling kurang kita bisa menyumbangkan doa buat anak-anak negeri yang hari ini berjuang di garis depan untuk memperjuangkan cita-cita kita bersama. Salam buat semua keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Makassar dan tempat-tempat lain. Salam buat keluarga, semoga kita sehat selalu, dan saya kembali meminta doa untuk perjuangan ini bisa terselesaikan dan bisa berhasil. Salam sehat-sehat, salam budaya, Tuhan memberkati.